kami di wilayah tanah adat kami, yaitu pada khususnya di wilayah tanah adat keluarga besar suku Wawi. Yang sekarang ini kami terancam itu di sini tanah merah. Di sini tanah merah. Ini satu kampung Yare di sini. Ini wilayah Bovendigul, Papua Selatan. Jadi rencana perusahaan PT 7 Manara Group ini, dia akan ambil itu mulai dari sini sampai di sini. Di sini ada Sungai Mapi. Sungai Mapi ini ada naik dari sini sampai di sini. Ini Sungai Mapi terus naik. Di sini Sungai Digul. Jadi di sini antara Sungai Mapi dengan Sungai Digul ini dia mau babat habis semua. Terus ketika dia babat habis semua, kami mau tinggal di mana? Ini wilayah ini wilayah dusun, wilayah keluarga besar Awiu. Ini tanah adat orang Awiu. Dari sini dia masih lari. Ini yang sudah izinnya sudah jelas. Di sini mereka ada rencana lagi dari sini sampai di Dema. Ini wilayah ini akan habis lagi. Ini antara kali Digul dengan kali Mapi. Di tengah ini nih, mau habis. Terus ketika dari sini sampai di sini semua nih habis, terus kami mau hidup di mana? Ini yang kami pikir. Jadi selama ini perusahaan yang masuk di sini di wilayah saya ini Kampung Yare. Jadi yang sekarang kami ada gugat itu PT Indo ASEAN Lestari berada di sini. Dan ini masuk dalam wilayah tanah adat saya. Jadi kami gugat ke PT UN Jayapura, itu kami kalah. Terus juga kami gugat ke PT UN Manado, kami kalah. Sekarang persoalan ini sekarang sudah ada di Mahkamah Agung. Tapi sampai dengan hari ini belum ada keputusan. Saya bingung. Wah, sedangkan ini upacara 17 Agustus itu baru dirayakan, mengingatkan kita kembali tentang nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu baru saja kita rayakan. Tapi kok ini persoalan ini masih tertahan di Mahkamah Agung sampai dengan sekarang. Jadi rencana itu mereka akan gusur ini semua. Dan perusahaan-perusahaan yang masuk ini dengan cara-cara yang tidak manusiawi dan tidak bermartabat. Dan hal ini bukan hanya terjadi di kami orang Awiu saja, tapi juga di seluruh tanah Papua. Ini yang kami orang Papua berharap bahwa dengan kehadiran Bapak Suci, Paus Fransiskus, agar persoalan-persoalan ini gereja juga bisa menyuarakan. Sehingga persoalan-persoalan ini bisa dapat diselesaikan soal nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga kami bisa hidup aman dan damai di atas tanah adat kami sendiri. Ketika persoalan-persoalan ini timbul, kami bicara begini, ada yang intervensi kami bahwa ini bicara soal Papua Merdeka. Padahal yang kami bicara ini tentang hak dasar. Hak dasar yang kami bicara tentang nilai-nilai kemanusiaan. Kok undang-undang itu kan bukan kami masyarakat adat yang tulis. Terus 5 sila itu kan jelas. Jelas tapi negara sendiri yang melalai. Padahal itu Tuhan kasih untuk negara harus berdiri di atas fondasi itu. Tapi sendiri yang melanggar ini. Jadi kami minta supaya dengan kehadiran Bapak Suci bisa gereja juga bisa menyuarakan sehingga kami bisa selamat. Karena selama ini kami ada terancam. Jadi itu tidak hanya satu macam, tidak hanya investasi, tapi juga soal miras, judi, prostitusi.
kejahatan-kejahatan itu juga semua masuk di sini. Terus hak-hak kami tentang PNS dan lain-lain itu semua dilanggar. Jadi tidak hanya soal sumber daya alam, tapi juga semua itu. Jadi kami rasa-rasa macam tidak ada kebebasan untuk kami, sehingga ya di sini kami berharap supaya hak kami itu bisa dikembalikan secara utuh kepada kami, sehingga kami boleh hidup di atas tanah adat kami. Mungkin saya pikir itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih.